Ini kayak orang rakus lagi sakit mau pakai 2 asuransi itu. Ma'ruf Amin nggak cukup, didatangkan Ba'asyir. Tapi salah konsep sehingga kacau lagi hari ini kan. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Karni. Apa Tadi Pak tanggapan Karni Anda menyebut terhadap masalah ini? Polemik yang terjadi. Oke, soal polemik. Polemik itu memperlihatkan ada kekacauan di dapur kekuasaan. Berantakan dapurnya itu. Ada pepatah bilang begini, too many cooks spoils the broth. Terlalu banyak koki, terlalu banyak tukang masak membuat sup itu tumpah berantakan. Nah itu yang terjadi sekarang. Tumpah berantakan sup itu. Nah judul ILC kali ini Ustadz Ba'asyir bebas atau tidak, itu kurang ILC, kurang menggigit. Mestinya Ustadz Ba'asyir hoax atau bukan. Nah saya menganggap yang disebutkan oleh Presiden kemarin adalah hoax. Jadi Presiden sekali lagi bikin hoax. Dia dibantah oleh bawahannya. Dan itu tidak elok sebetulnya. Anda bayangkan bahwa Pak Tito menerangkan secara lengkap urut-urutan peristiwa, konsekuensi diplomasi, karena soal terorisme ini adalah investasi internasional. Seharusnya Pak Tito yang mengucapkan pikiran pemerintah, bukan Presiden. Supaya kalau Pak Tito bikin kesalahan, Presiden masih bisa koreksi. Ini ngaconya Presiden ambil alih sesuatu, sehingga dia akhirnya dikoreksi oleh anak buahnya. Karena nggak mungkin lagi ada yang di atas Presiden untuk mengkoreksi hoax yang dibuat oleh Presiden. Ini soal kegagalan memperlihatkan dignity dan bonafiditas dari Presiden sebagai kepala negara. Itu soal yang pertama. Sehingga orang melihat bahwa memang Presiden selalu ingin curi start, melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dia lakukan secara tergesa-gesa. Itu sama dengan Presiden membagi-bagi sertifikat. Yang sebetulnya didiamin pun rakyat akan dapat sertifikat, tapi ditunggu momentum. Presiden datang. Jadi seolah-olah itu kasih sayang negara. Padahal itu hak dari warga negara, bukan soal kasih sayang negara. Demikian juga soal Ustadz Ba'asyir. Yang sebetulnya udah jadi hak dari 2000 berapa Pigai terangkan itu, 2017 ditunda supaya Presiden yang mengucapkan itu. Apa di belakang itu? Setelah semua alasan kita sisir, maka yang tinggal adalah motif politik, yaitu menambal elektabilitas. Ini duduk perkaranya. Dan di dalam pikiran publik, sinopsis itu yang tertangkap. Mau dibantah dengan cara apapun, publik menganggap bahwa Presiden ingin menunggangi suara Islam karena statistik menentukan pemilu adalah tergantung pada suara Islam. Jadi kita tidak perlu menganalisis sesuatu yang kasat mata sebetulnya. Yaitu bahwa jumlah suara untuk memperoleh kekuasaan berkurang karena cara memasaknya keliru. Jadi seolah-olah Presiden itu mau bilang begini, Ma'ruf Amin kan tadinya merupakan premi untuk asuransi politik Islam. Dan karena kurang cukup, setelah beberapa kali terlihat tidak cukup, maka dicari asuransi lain, yaitu Ustadz Ba'asyir. Ini kayak orang rakus lagi sakit mau pakai 2 asuransi itu. Ma'ruf Amin nggak cukup, didatangkan Ba'asyir. Tapi salah konsep sehingga kacau lagi hari ini kan. Jadi nggak perlu diputar-putar karena orang bisa lihat secara telanjang apa sebetulnya di balik motif itu tuh. Nah soal hukum udah dipersoalkan macam-macam.
tadi ditambahkan oleh Pigai soal kasus Robert Tantular segala macam. Kemarin juga Aji komplain di depan istana bahwa seorang pembunuh wartawan kemudian diperlakukan khusus sehingga dapat remisi atau apalah namanya. Padahal ini pembunuhan terhadap pekerjaan publik wartawan yang seharusnya presiden peka. Jadi masalahnya presiden tidak punya konsep terhadap penegakan hukum, tidak konsep tentang hak asasi manusia. Itu kekacauan ditumpukkan berturut-turut. Nah, saudara-saudara, kalau saya amati dari tadi, seolah-olah kita masih berupaya untuk bersopan-sopan di dalam menganalisis kasus ini. Kita tidak punya semacam sistem untuk mengakui bahwa memang terjadi kesalahan koordinasi di dalam pemerintahan. Jadi Anda bayangkan bahwa kalau pemerintah itu adalah tubuh manusia, nah alam itu memberi fasilitas pada sel yang rusak untuk bunuh diri. Namanya apoptosi. Jadi kalau unsur sel di dalam tubuh kita terindikasi akan merusak sistem, maka sel itu dengan sendirinya membunuh dirinya supaya tidak merusak sel-sel bersih di sekitarnya. Kalau dia gagal bunuh diri, dia metastasis, jadi kanker. Karena itu coba periksa misalnya di istana, siapa yang seharusnya sel mati yang harus bunuh diri, tapi mencari alasan untuk hidup ulang, justru dia metastasi. Jadi saudara-saudara, saya agak malas berkomentar lebih banyak, karena upaya untuk mencari-cari pembenaran itu justru membuat kita mengerti bahwa kekuasaan hari ini adalah compang-camping, dan menambal sulam itu justru menambah kecompang-campingan karena tambalannya pun tidak sempurna tuh. Sampai sekarang orang nggak tahu problem kemanusiaan, kepastian hukum, atau upaya untuk menambal elektabilitas itu. Jadi makin dibantah, makin kita menduga bahwa ada sel yang sudah mati di dalam kekuasaan yang seharusnya bunuh diri, tapi mau coba dikasih antibiotik tingkat tinggi itu. Apakah dia penasihat hukum presiden? Apakah dia bagian dari permainan kekuasaan di dalam? Jadi gampangnya saya rumuskan begini nih. Soal Abu Bakar Basir ini, kita nggak tahu apakah ini kedunguan dari para strateg di dalam istana atau kesengajaan justru untuk merongrong legitimasi dari Presiden Jokowi. Tapi di atas segala-galanya saya mau katakan bahwa yang dilakukan Presiden hari ini juga adalah hoax. Yang dilakukan Presiden hari ini adalah ketidakdewasaan di dalam berpolitik. Karena dia terburu-buru tergesa-gesa ingin segera pamer legitimasi baru dengan cara membeli asuransi baru. Seolah-olah Pak Ma'ruf Amin itu preminya tidak cukup sehingga perlu Abu Bakar Basir. Jadi janganlah bermain-main dengan statistik hanya karena kekhawatiran menurunnya elektabilitas. Jadi sesuatu yang terlalu dibungkus dibuat-buat justru menunjukkan bahwa di dalamnya ada lubang hitam yang sedang membuntuti proses demokratisasi. Dan kita bisa ditelan oleh lubang hitam itu. Nah, saya kira cukupkan di situ dengan kesan saya terutama adalah bahwa di istana sekarang sedang terjadi black market of justice, pasar gelap kekuasaan. Yang sampai sekarang orang tidak tahu siapa pemain utamanya, tapi yang kita tahu bahwa itu adalah ongkos yang berbahaya bagi demokrasi hari-hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Dan saya mau tambahkan ikut berduka cita terhadap Pak Arhaman Toleng yang juga adalah guru dan sahabat saya. Kita sama-sama membentuk Forum Demokrasi bersama dengan Gus Dur dalam upaya untuk melonggarkan pembuluh darah publik yang pada waktu itu tersedak oleh kekuasaan. Hal yang sama sedang berlaku hari ini, bahwa pembuluh darah publik tersedak oleh kekuasaan, tersedak oleh ambisi kekuasaan. Saya kira itu, terima kasih Pak Karni, dan tidak ada pertanyaan.